Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Balak bin Zifor adalah Raja Moab. Ia mengirim utusan kepada Bileam bin Beor, orang Midian yang tinggal di Petor, Mesopotamia, untuk memanggilnya dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Bilangan 22 ayat 4-6. Bileam berkata, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur." Bilangan 23 ayat 7. Yosefus, sang sejarawan, menyebut Bileam bin Beor seorang peramal, tukang tenung, orang yang memiliki kemampuan meramal dan sihir. Balak bin Zifor membujuk Bileam bin Beor agar menuruti kehendaknya. Tetapi ternyata Bileam mengenal Allah yang esa dan sejati. Bileam memiliki karunia-karunia yang tinggi serta intuisi tentang kebenaran. Dia adalah seorang penyair dan nabi. Dia mengaku memperoleh karunia-karunia itu dari Allah. Dia merasa bangga atas keberhasilannya, kemudian menjadi sombong dan menganggap karunia-karunia itu adalah miliknya sendiri dan dapat dipakainya untuk maksud-maksudnya sendiri, menjadikannya barang dagangan untuk memperoleh kekayaan dan kehormatan. Ketika dia menerima pesan tua-tua, tokoh-tokoh masyarakat Moab dan Midian, dan tergoda meraih kesempatan besar untuk keuntungannya sendiri, Bileam mendapat peringatan ilahi bahwa tindakan-tindakannya akan dibatalkan. Melalui kitab Ulangan 23 ini, kita diingatkan bahwa Tuhan mengingat perbuatan jahat Amon dan Moab terhadap Israel, sehingga melarang umatnya mengusahakan kesejahteraan terhadap mereka. Sementara Israel diingatkan untuk menerima Edom sebagai saudara dan orang Mesir mulai keturunan yang ketiga. Pada waktu itu bangsa Israel baru saja mengalahkan raja orang Amori dan raja Basan. Balak, raja Moab, menjadi gentar sehingga mengirimkan utusan untuk mengundang Bileam agar mengutuk bangsa Israel. Para tua-tua berangkat kepadanya dengan membawa upah penenung. Pada mulanya Bileam tidak mau pergi karena Allah melarangnya untuk mengutuk bangsa yang telah diberkati. Namun setelah didatangi kembali dengan pemuka-pemuka yang lebih banyak dan dijanjikan upah yang sangat banyak, ia menjadi goyah. Bileam menyuruh mereka bermalam supaya mengetahui apa yang difirmankan Tuhan selanjutnya. Akhirnya Tuhan membiarkan Bileam pergi, asalkan ia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam perjalanan, Allah mengirimkan malaikatnya sehingga keledai yang ditungganginya berbicara, dan Tuhan membuat Bileam melihat malaikat dengan pedang berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya. Maka Allah pun menaruh perkataan pada mulut Bileam, sehingga kutuk yang diinginkan oleh Raja Moab menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tuhan Allah telah mengubah kutuk menjadi berkat. Melalui peristiwa ini, kita dapat melihat bahwa kekuatan Tuhan tidak terkalahkan. Kekuatan si jahat tidak akan pernah dapat menggagalkan rencana Tuhan yang agung. Alkitab menyebutkan Bileam sebagai seorang nabi, walaupun sesungguhnya ia adalah seorang petenung. Karena Bileam dapat berkomunikasi dengan Tuhan, meminta petunjuknya, dan Tuhan menjawabnya. Dia juga mendapat peringatan lewat keledai
yang berbicara dan melihat malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Namun karena hatinya yang suka akan harta kekayaan dan menerima upah untuk perbuatan yang jahat, menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Maka pada akhir hidupnya ia binasa di tangan orang Israel dengan pedang. Saat ini kita pun dapat diperhadapkan pada bujukan keinginan daging seperti Bileam yang dapat membuat iman kita tergoyahkan. Kita berharap Tuhan mengabulkan apa yang kita kehendaki, tanpa mempertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Karena itu, kita memerlukan bimbingan Roh Kudus, menolong kita untuk melawan keinginan daging, agar hidup kita sepadan dengan kehendaknya. Kita tidak mau hidup kita berakhir seperti Bileam. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Tuhan tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan telah mengubah kutuk menjadi berkat, karena Tuhan Allah mengasihi umat-Nya. Ya Bapa, Engkau dapat berbuat sesuatu bagi kami, di mana kami dalam permohonan kami, dalam keinginan kami, Tuhanlah yang berkehendak di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa bersyukur atas pemeliharaan kasih-Mu. Engkau mengasihi kami, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
manusia di bumi. Roh Kumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.